Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's how it go. Got me all in the playlist because she fuck with me the most. Like that. Break it down, bring it back, make it. Di sini ada pengertian tentang surat kuasa. Surat kuasa pada umumnya telah diatur pada bab 16 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW pada pasal 1792 sampai dengan 1819, sedangkan secara khusus telah diatur dalam hukum acara perdata yaitu sebagaimana pada pasal 1213 Hir atau 147 RBG pengertian surat kuasa, sebagaimana pasal 1917 KUH Perdata berbunyi bahwa pemberian kuasa adalah suatu penerimaan atau persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Dari pasal tersebut ada dua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Keduanya telah mengadakan persetujuan. Pemberi kuasa atau memberikan atau menyerahkan suatu urusannya kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan suatu atas nama pemberi kuasa sesuai dengan fungsi kewenangan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut. Halaman penerima kuasa bertanggung jawab melakukan perbuatan sepanjang yang dikuasakan dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan pemberi kuasa. Sebagai suatu perjanjian, surat kuasa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada kesepakatan, kecakapan para pihak dalam hal tersebut dan sebab yang halal. Dan selanjutnya ada macam-macam surat kuasa, ada 4. Yang pertama surat kuasa umum, yang kedua surat kuasa khusus, yang ketiga surat kuasa istimewa, yang keempat surat kuasa perantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada surat kuasa umum. Surat kuasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1796 KUH Perdata menyatakan pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahkan barang atau melakukan hipotek dan di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan yang lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Titik barat meliputi kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberian kuasa. Nah, yang kedua ada surat kuasa khusus. Nah, dalam surat kuasa ini pemberian kuasa dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih yang diperinci secara tegas. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa bertindak depan pengadilan kepentingan pemberian kuasa secara prinsipal. Namun, untuk dapat digunakan dalam persidangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa khusus ini. Tidak hanya mengikuti ketentuan dengan pasal 123 Hir ayat 1 yang menyatakan bila mana dikehendaki kedua belah pihak dibantu diwakili kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat memberi kuasa itu surat permintaan yang ditandatangani dan dimaksudkan menurut ayat pertama pasal 118 jika gugatan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal ini berakhir yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan surat gugatan yang sesuai dalam pasal 147 ayat 1 RPJ.
Nah, yang ketiga ada surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa diatur dalam pasal 157B atau pasal 187 RBJ yang menyatakan sumpah itu baik yang diperintahkan hakim maupun yang diminta atau oleh para pihak lain dengan sendiri diangkatnya kecuali ketua pengadilan negeri memberi kepada kuasa tersebut kepada pihak karena sebab yang penting menyuruh bersumpah sebagai wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah ini. Kuasa yang mana hanya diberi dengan surat kuasa syah, di mana dengan saksama dan cukup disebutkan sumpah yang diangkat itu. Dalam hal tersebut, kita bisa lihat bahwa surat kuasa ini baru bisa digunakan apabila pengadilan telah melakukan jatuhan kepada seseorang atau melakukan sumpahnya atau perbuatan hukum lainnya di pengadilan berulang dengan sebab yang penting. Contohnya dalam kondisi sakit. Jadi hukum tindakan dapat dilakukan berdasarkan istimewa hanya terbatas. Surat kuasa istimewa ini memiliki dua syarat yang dianggap. Yang pertama bersifat terbatas atau limitatif. Yang kedua bersifat akte otentik. Nah, yang keempat adalah surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara disebut juga agen. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen mengikat prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Kuasa ini diatur dalam pasal 1972 KUH Perdata yang mengatur secara umum tentang surat kuasa. Dalam pasal 62 KUHD yang menyatakan wakilat adalah pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal atau dalam hal ini presiden atau oleh penguasa oleh presiden yang dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 yang dapat mendapat upah atau profit tertentu atas amanat di atas nama orang lain dan mereka tidak dapat melakukan hubungan tetap kerja. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka bersumpah di depan platform justice di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur. Pemberian kuasa kepada penerima kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu bentuk akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tanda tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Namun dalam perkembangan dinamika masyarakat yang sedemikian cepat, untuk pembuktian di depan persidangan, pemberian kuasa dilakukan dengan akta umum atau akta autentik atau setidaknya dengan akta di bawah tanda tangan. Dan pemberian kuasa secara lisan hampir tidak pernah dilakukan kecuali untuk hal-hal yang bersifat sederhana. Ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum ini tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberian kuasa karena sifatnya meskipun hanya satu persoalan yang dikuasakan secara khusus namun untuk tampil di depan sidang di pengadilan. Selanjutnya yaitu syarat sah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus menurut SEMA nomor 6 tahun 1959 Junto nomor 6 tahun 1974 menyatakan bahwa surat kuasa harus memuat dengan jelas dan spesifik surat kuasa yang berperan di pengadilan. Selanjutnya menyebutkan tentang kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Selanjutnya harus menyebutkan identitas pihak-pihak yang bersangkutan di dalam surat gugatan tersebut. Dan yang terakhir menyebut secara ringkas dan konkret pokok atau objek sengketa yang bersangkutan. Nah, dari syarat-syarat itu merupakan syarat-syarat yang kumulatif yang mana jika tidak dipenuhi salah satunya maka surat kuasa khusus tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat kuasa khusus. Yang pertama yaitu surat kuasa khusus harus tertulis dan ditandatangani oleh penerima dan pemberi kuasa. Selanjutnya, surat kuasa khusus yang di dalamnya tidak dicantumkan hak substansi, maka pemberian kuasa tersebut
tanpa hak substansi. Yang selanjutnya, apabila surat kuasa tersebut di luar negeri, maka selain memenuhi ketentuan SEMA nomor 6 harus dibubui dengan cap pos. Dan selanjutnya, apabila penerima kuasa lebih dari satu orang, maka semua pihak yang bersangkutan harus menandatangani surat kuasa khusus tersebut. Selanjutnya, advokat yang boleh berbicara di pengadilan harus sudah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan mempunyai kartu tanda advokat dalam organisasi advokat yang tempat ia bergabung. Selanjutnya, penerima kuasa selain advokat harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan kecuali yang merupakan seorang direksi PT Perseroan Terbatas, atau dia merupakan kepala yayasan pemerintah, dan atau merupakan seseorang pengurus yayasan yang belum berbadan hukum, misalnya yayasan yatim atau yayasan-yayasan yang belum terdaftar secara inkrah di dalam hukum. Nah, surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan adanya upaya hukum seperti verzet, banding ataupun kasasi, maka surat kuasa itu hanya berlaku sekali beracara, yaitu dari proses gugatan sampai dengan putusan. Tidak bisa dipergunakan untuk verzet, banding atau kasasi untuk mewakili para pihak dalam upaya hukum. Maka dibuat surat kuasa yang baru lagi. Nah, berakhirnya surat kuasa dengan penarikan kembali surat kuasa. Pemberian kuasa bukan hanya untuk menarik kembali kuasanya bila dikehendaki, tetapi dapat pula memaksa pengembalian kuasa tersebut jika ada alasan untuk itu. Yang kedua yaitu dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa. Selanjutnya, dengan meninggalnya atau adanya pailit baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan pemegang kuasa karena tidak tahuannya tentang meninggalnya pemberi kuasa adalah berakhir dari segala perikatan yang dilakukannya dengan pihak ketiga yang beritikat baik harus dengan persetujuan kembali dari ahli warisnya. Nah, selain karena alasan-alasan yang tersebut di atas, dalam pasal 1813 KUH Perdata, berakhirnya pemberian kuasa dapat pula dengan terjadinya karena telah dilaksanakannya kuasa tersebut dan karena berakhirnya berlaku atau jangka waktu dari surat kuasa khusus tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pembuatan surat kuasa. Surat kuasa memiliki pengaturan hukum yang secara tersirat terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kemudian ada juga mengenai teknik atau cara membuat surat kuasa. Yang harus dilakukan yang pertamanya adalah harus menulis atau kepala surat, tuliskan nomor surat, beri judul, tulis keterangan waktu atau lokasi yang dibuat, sertakan kalimat pembuka, sertakan informasi identitas pemberian kuasa, tulis identitas penerima kuasa, kemudian jelaskan hal yang dikuasakan, sertakan jenis pemberian kuasa, penutup surat, yang terakhir ada sertakan tanda tangan pemberian kuasa. Dari yang disampaikan oleh teman saya dan saya dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa pada umumnya telah diatur dalam bab 6 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1792 sampai dengan 1819. Sedangkan secara khusus telah diatur dalam hukum acara perdata yaitu sebagaimana pada pasal 123 HIR sampai dengan 147 FBG. Pengertian surat kuasa sebagaimana pada pasal 1972 KUH Perdata berbunyi bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Macam-macam surat kuasa, surat umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa, kemudian surat kuasa perantara. Syarat sah surat kuasa khususnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1123 ayat 1 HIR
sampai 147 ayat 1 RBG bahwa bila dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberikan kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberikan kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut pasal 1 ayat 1 pasal 118 HIR sampai dengan 142 ayat 1 RBG, atau jika digugat dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 ayat 1 HIR sampai 144 ayat 1 RBG, maka dalam hal terakhir ini yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini. Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Baiklah, sekian video dari kami kelompok 4. Jika ada kata-kata atau kalimat kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.